Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Oke, nah materi kita masih tentang seputaran kebudayaan dan juga agama Hindu-Buddha di Indonesia ataupun di Nusantara. Nah, masih ingat pembelajaran kita 2 pekan yang lalu, yaitu tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ada 5 teori, ya kan? Masih ingat? Oke, kalau misalkan yang lupa boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Oke, langsung saja kita lihat ya. Jadi, sedikitnya itu terdapat 12 kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah ada ataupun yang pernah berdiri di wilayah Nusantara. Oke, yang pertama itu ada Kerajaan Kutai. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara, diikuti dengan Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Dinasti Warma Weda di Bali, Kerajaan Tulang Bawang, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Kota Kapur. Nah, ini adalah ke-12 kerajaan yang nanti akan kita bahas satu persatu pada video-video pembelajaran. Nah, khusus pada video pembelajaran hari ini kita membahas 2 kerajaan nih. Nah, yang pertama Kerajaan Kutai dan juga maksudnya ini nih, Kerajaan Kutai dan juga Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Tarumanegara. Nah, ini Kerajaan Kutai dan juga Tarumanegara. Oke, langsung saja ya. Nah, langsung kita masuk kepada yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Nah, jadi berbicara soal perkembangan Kerajaan Kutai tidak lepas dari sosok Raja Mulawarman. Nah, ini terkenal ya kan. Nah, jadi kita harus tahu dan harus memahami keberadaan Kerajaan Kutai karena Kerajaan Kutai ini dipandang sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia. Nah, Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Daerah di sekitar tempat pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman dahulu. Nah, Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muara Kaman sehingga baik untuk perdagangan. Nah, jadi kalau kita lihat dari letaknya, memang Kerajaan Kutai ini letaknya strategis, ya kan? Oke. Nah, untuk memahami perkembangan Kerajaan Kutai, tentu memerlukan yang namanya sumber sejarah. Masih ingat di pelajaran sejarah peminatan kelas 10 juga kita sudah membahas tentang tentang sumber sejarah, ya kan? Apa-apa saja yang disebut sebagai sumber sejarah atau apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, di sini salah satunya adalah Yupa. Nah, Yupa itu adalah sumber sejarah, ya kan? Oke, kita kembali ya ke topik ini. Nah, jadi tentu memerlukan sumber sejarah yang dapat menjelaskannya. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Yupa. Jadi Yupa itu adalah batu bertulis, berupa batu bertulis. Batu yang ada tulisannya. Nah, Yupa juga sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dengan melihat bentuk hurufnya, para ahli berpendapat bahwa Yupa dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Jadi tulisan dalam Yupa ini, batu bertulis ini bukan tulisan bahasa Indonesia seperti sekarang, ya kan? Itu menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat membaca tulisan ini, ya kan? Nah, karena memang zamannya sudah berbeda dengan kita, otomatis tidak sama tulisannya. Nah, dari Yupa inilah diperoleh informasi tentang Kerajaan Kutai ini, siapa rajanya, seperti itu. Nah, ini tulisan-tulisannya ini oleh para ahli ini bisa dibaca, sehingga makanya dikatakan Yupa ini adalah sumber sejarah. Oke, kita lanjut.
Nah, hal menarik dalam prasasti itu adalah disebutkannya nama kakek Ulawarman yang bernama Kudungga. Kudungga berarti penguasa lokal yang setelah terkena pengaruh Hindu-Buddha daerahnya berubah menjadi kerajaan. Walaupun sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, namanya tetap Kudungga. Kakeknya dari Mulawarman ini tadi berbeda dengan putranya dan yang bernama Aswawarman dan cucunya yang bernama Mulawarman. Oleh karena itu yang terkenal sebagai Wamsakerta adalah Aswawarman, yaitu putra dari Kudungga. Nah, bisa dilihat ini adalah beberapa contoh dari Yupa. Nah, di sebelah kiri ini adalah prasasti D175, kemudian yang sebelah kanan itu adalah prasasti Yupa. Nah, dia berbentuk batu gitu ya kan, sebongkahan batu di mana di tepi-tepi ataupun di dinding dari batu itu berisikan tulisan-tulisan pada zaman dulu. Nah, satu di antara Yupa itu memberi informasi penting tentang silsilah Raja Mulawarman. Diterangkan bahwa Kudungga, kakek dari Mulawarman ini tadi, mempunyai putra bernama Aswawarman. Raja Aswawarman dikatakan seperti dewa Ansuman atau dewa matahari. Aswawarman mempunyai 3 anak, tetapi yang terkenal adalah Mulawarman. Nah, Mulawarman berarti cucu dari Kudungga tadi. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja yang terkenal terbesar di Kutai. Ia pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Tempat sucinya dinamakan Waprakeswara. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Raja Mulawarman sangat dermawan. Ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan peringatan mengenai upacara kurban, para Brahmana mendirikan sebuah yupa. Nah, jadi pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi pun mengalami perkembangan. Kutai terletak di tepi sungai sehingga masyarakatnya mudah melakukan pertanian. Selain itu, mereka banyak yang melakukan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Dengan demikian, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Nah, satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan yang artinya Sang Mulawarman, raja di Kutai tadi ya kan, cucunya dari Kudungga. Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api bertempat di dalam tanah yang sangat suci bernama Waprakeswara. Nah, ini sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya berbentuk tulisan Palawa dan juga bahasa Sanskerta. Oke, nah itu tentang kerajaan Kutai. Kemudian kita masuk kepada kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Tarumanegara. Nah, sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa kerajaan Tarumanegara. Untuk mengendalikan banjir dan usaha pertanian yang diduga di wilayah Jakarta saat ini, maka Raja Purnawarman menggali sungai Candrabaga. Setelah selesai melakukan penggalian sungai, maka raja mempersembahkan 1.000 ekor lembu kepada Brahmana. Berkat sungai itulah penduduk Tarumanegara menjadi makmur. Nah, kemudian siapakah Raja Tarumanegara itu? Oke, kita lanjut. Jadi Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Perlu kamu ketahui bahwa setelah kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, yang pertama tadi kita bahas, di Jawa bagian barat muncul kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Kalau mengingat namanya Tarumanegara dan kata Taruma mungkin berkaitan dengan kata tarum yang artinya nila. Kata tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Nah, sering dengar ya kan kalau banjir dari Sungai Citarum, nah gitu. Nah, mungkin juga letak Tarumanegara dekat dengan aliran Sungai Citarum. Nah, ya kan itu dimungkinkan seperti itu.
Karena memang ini peristiwanya adalah peristiwa bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia. Nah, itu jauh sekali. Nah, jadi memang letak pastinya itu berdasarkan perkiraan. Nah, berdasarkan perkiraan daripada sumber-sumber sejarah yang ditemukan. Nah, sumber sejarah Tarumanegara yang utama adalah beberapa prasasti yang telah ditemukan. Berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara telah ditemukan 7 buah prasasti. Nah, prasasti-prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Di mana prasasti yang pertama adalah prasasti Tugu. Kemudian ada prasasti Ciaruteun. Yang ketiga ada prasasti Kebun Kopi. Yang keempat ada prasasti Muara Cianten. Kelima ada prasasti Jambu. Keenam prasasti Cidanghiang. Dan yang terakhir itu adalah prasasti Pasir Awi. Nah, ingat, prasasti adalah salah satu sumber sejarah yang paling akurat karena dia tertulis, ya kan, buktinya itu tertulis. Nah, ini adalah ketujuh prasasti yang ditemukan sebagai sumber sejarah daripada Tarumanegara. Di prasasti-prasasti inilah bertuliskan tentang kerajaan Tarumanegara tersebut. Nah, oke. Kemudian kita lanjut kepada pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Artinya kehidupan masyarakat di kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Bayangin, itu sudah jauh banget gitu ya kan. Nah, raja yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para brahmana, pangeran dan rakyat. Ia raja yang jujur, adil dan arif dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten. Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Jadi kerajaan-kerajaan zaman dulu, walaupun kerajaan ini ada dan berkembang pada abad ke-5 Masehi gitu ya kan. Nah, itu sudah sudah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar. Contohnya saja kerajaan Cina gitu ya kan. Nah, kemudian dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara itu memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Buddha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang atau animisme. Nah, kita tahu sebelum agama dan juga kebudayaan Hindu Buddha masuk ke Indonesia, di Indonesia ataupun di Nusantara itu belum memeluk agama. Islam pun belum datang. Nah, jadi masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi ketika Hindu Buddha ini datang, juga masih ada sebagian penduduk yang masih mempertahankan agama nenek moyang, yaitu animisme. Nah, jadi berdasarkan berita dari Fahien di Tolomo atau Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni yang pertama Hindu, kemudian agama Buddha dan juga kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu. Sebagai bukti, pada prasasti Ciaruteun ada tapak kaki raja yang diibaratkan tapak kaki Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu ini kan pada agama Hindu ya. Sumber Cina lainnya menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Tadi kita bahas bahwasanya Tarumanegara ini sudah menjalin hubungan dengan kerajaan di Cina. Nah, barang-barang yang diperdagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Nah, jadi kita lihat walaupun kerajaan ini berkembang dan berdiri pada abad ke-5 Masehi gitu ya kan, ternyata sudah mampu menciptakan ataupun sudah barang-barang yang diperdagangkan itu sudah emas, perak, cula badak, gading gajah seperti itu. Nah, lanjut, rakyat Tarumanegara itu hidup aman dan tentram. Pertanian merupakan mata pencaharian pokok. Nah, jadi di samping itu perdagangan juga berkembang. Kerajaan Tarumanegara mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan Hindia. Berarti tidak hanya dengan Cina, tapi juga dengan Hindia, ya kan? Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih itu 11 km. Saluran ya kan? Untuk pembangunan irigasi. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selanjutnya berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. Nah, itulah tentang kerajaan Tarumanegara. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang kerajaan ini sangat luas sekali, sejarahnya sangat luas sekali. Tapi karena memang kita pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang
kerajaan itu ada 12 kerajaan, maka kita membahasnya singkat, ya kan? Kalau misalkan ada yang masih penasaran, pengen tahu tentang cerita daripada sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Nusantara, boleh dicari melalui sumber-sumber lain, ya kan? Oke. Nah, sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, kita sudah membahas tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Nah, untuk raja yang cukup terkenal pada di kerajaan Kutai itu adalah Raja Purnawarman. Raja Mulawarman. Ya. Tetapi untuk di kerajaan Tarumanegara itu baru Purnawarman. Nah, sama namanya hampir mirip gitu ya kan, walaupun letaknya berjauhan, sangat jauh. Kita tahu tadi Kutai itu di Kalimantan gitu ya kan, daerah Kalimantan, sedangkan untuk kerajaan Tarumanegara itu ada di wilayah Jawa Barat. Nah, tapi nama rajanya hampir mirip ya kan, Mulawarman dengan Purnawarman. Nah, kalau kita lihat sumber-sumber sejarah daripada kerajaan Kutai dan juga kerajaan Tarumanegara ini sama, yaitu dari prasasti ya kan, prasasti ataupun yupa. Nah, kalau di kerajaan Tarumanegara tadi ada sumber prasastinya itu ada 7 ya kan. Nah, itu adalah materi singkat kita pada hari ini tentang kerajaan Kutai dan juga kerajaan Tarumanegara. Semoga bermanfaat dan semoga paham dengan pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Akan kita lanjut pada pekan depan itu tentang tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri dan berkembang di wilayah Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.